Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita Donghua Jet Dynasty di part ke-9-nya. Pada part sebelumnya, di pertandingan 7 divisi, Xiaopan ternyata berhasil mengalahkan Feng Chang senior dari Chen Susu. Namun dirinya harus pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya. Setelah sadar, Xiaopan bertemu dengan Ling Er yang sedang menangis karena dirinya dilarang bertemu dengan Senior Qi akibat kalah dalam pertarungannya. Ling Er yang sudah jatuh cinta kepada Senior Qi bersumpah akan terus bersamanya meskipun orang tuanya tak merestuinya. Xiaopan yang mendengar perkataan Ling Er menjadi sangat galau. Hingga pada pertandingan selanjutnya, ketika ia melawan Lu Shuqi, ia pun tak bisa fokus karena terus mengingat wajah Ling Er dan perkataannya, sehingga ia pun harus mengalah oleh kekuatan Lu Shuqi. Namun ketua puncak naga yaitu Chang Song merasa kalau kekuatan tongkat Xiaopan sangat aneh. Tongkat Xiaopan sepertinya telah dimurnikan oleh darah, sehingga ia meminta kepada ketua sekte untuk mencari tahu tentang kekuatan Xiaopan. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Xiaopan yang kini kekuatan tongkatnya telah dilihat oleh para ketua? Namun sebelum itu, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Xiaopan yang sedang diinterogasi oleh Cheng Song dan Tian Bui. Karena tongkat yang ia gunakan itu jelas terbuat dari darah. Hanya klan iblislah yang bisa menggunakan metode pemurnian darah. Sehingga Xiaopan dicurigai sebagai mata-mata karena memiliki pengetahuan tentang metode itu. Xiaopan berusaha menjelaskan bahwa ia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Tian Bui juga berusaha membelanya, karena jika memang Xiaopan mata-mata, mengapa ia menunjukkan senjata pusakanya di depan semua orang. Xiaopan juga telah berada di puncak bambu besar selama 5 tahun dan tak pernah turun gunung. Bagaimana mungkin ia bisa mengenali penyihir dari aliran iblis? Namun Chang Song tetap bersikeras bahwa Xiaopan adalah mata-mata dan harus dihukum mati. Pertikaian pun terjadi karena mereka berdua berbeda pendapat. Ketua Dao Xuan menghentikan mereka dan memberikan penilaiannya. Kalau senjata Xiaopan memang memiliki aura jahat, namun senjatanya itu sangat berbeda, tidak seperti aura iblis yang pernah ia temui sebelumnya. Untuk itu, ia tak bisa menghukum Xiaopan tanpa adanya bukti yang benar. Ia juga berpesan kepada Chang Song, walaupun ilmunya tinggi, namun ia harus meningkatkan moralitasnya agar tidak gegabah dalam menyelesaikan masalah. Ketua Dao Xuan lalu memerintahkan Xiaopan turun gunung dengan 3 murid teratas lainnya. Karena sesuai rapat 7 divisi sebelumnya, 4 orang teratas dalam pertandingan akan dikirim menyelidiki tentang aliran iblis. Keempat orang tersebut adalah Xiaopan, Lu Shuqi, Chen Susu, dan Senior Qi. Mereka berempat akan turun gunung dengan menjalankan misi, mencari tahu tentang munculnya aliran iblis. Di sini pun Xiaopan pertama kali menggunakan tongkatnya sebagai senjata terbang, sehingga ia masih butuh penyesuaian untuk bisa terbang dengan stabil. Di perjalanan, Xiaopan sangat senang karena bisa terbang dengan tongkatnya, sebab selama ini biasanya ia terbang bersama senjata para saudaranya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kota Heang yang dikenal dengan kemakmurannya. Karena sudah sore hari, mereka pun bergegas masuk ke dalam kota. Di dalam kota terdapat pasar yang sangat ramai dengan penduduk yang sedang melakukan transaksi jual beli kebutuhan. Mereka kemudian mampir ke sebuah restoran bernama Papillon Shanghai yang terkenal di kota Heang, di mana selain makanannya yang enak, lingkungannya juga sangat elegan. Chen Susu lalu mulai memesan makanan apa saja yang enak di restoran itu. Ia ternyata sering menyelinap turun gunung untuk datang ke restoran tersebut. Tibalah hidangan andalan dari restoran Papillon Shanghai. Hidangan itu adalah sup ikan bening. Pelayan menjelaskan, selain bumbunya yang membuatnya sedap,
ikannya juga yang masih segar sehingga membuat rasanya semakin nikmat. Lalu tiba-tiba seorang wanita cantik bernama Biao membantah perkataan si pelayan. Ia mengatakan jika ikan tersebut berasal dari Gunung Shugou yang jaraknya sangat jauh. Jadi kemungkinan ikan tersebut bukanlah ikan yang segar, melainkan ikan yang busuk. Si pelayan pun menjelaskan jika ikan tersebut sekarang telah berhasil dibudidayakan di Sekte Qingyun. Mendengar hal itu, Biao malah mulai merendahkan Sekte Qingyun yang ternyata hanya bisa membudidayakan ikan saja. Lusuki yang mendengarnya pun sangat emosi. Mereka berempat kemudian berniat untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan di esok hari. Ketika Siopan sedang berjalan menuju kamarnya, ia dihentikan oleh Lusuki yang ingin menanyakan sesuatu. Namun sebelum ia menanyakannya, Lusuki mencoba mengingat kembali pertarungannya sebelumnya bersama Siopan. Pertarungan yang mereka lakukan itu sebenarnya bisa dikatakan imbang, sampai akhirnya Lusuki yang terluka parah mulai kelelahan, dan Siopan seharusnya mungkin bisa mengalahkannya dengan mudah. Pertandingan itu pun sangat membekas bagi Lusuki. Sebab di penghujung pertandingan mereka, Lusuki sebenarnya sudah kalah karena ia tak bisa lagi menahan rasa sakit yang ia alami. Namun Siopan yang bisa mengalahkannya malah memilih untuk mengalah. Lusuki pun mempertanyakan hal itu kepada Siopan yang memilih mengalah di akhir pertandingan. Siopan pun tak ingin berkomentar dengan pertandingan tersebut karena ia menganggap Lusuki memanglah lebih hebat daripada dirinya. Lusuki yang tidak mendapat jawaban yang ia inginkan langsung pergi meninggalkan Siopan. Lalu, Siopan yang sedang tertidur mengalami mimpi buruk, di mana dirinya yang lain malah mencoba membunuhnya. Karena tak bisa tertidur, Siopan kemudian keluar untuk berkeliling. Tanpa sengaja, ia malah bertemu dengan Biao yang juga sedang menikmati suasana malam. Siopan pun menegur Biao yang baru saja memetik bunga, sebab tindakan Biao itu sudah menyakiti bunga yang ia petik. Biao kemudian sengaja mempermainkan Siopan yang saat itu sedang marah dan salah tingkah. 花上还有他疼得哭出来的花泪。Biao pun dibuat tertawa ketika Siopan mengatakan bunga itu sedang menangis. Ketika Biao menanyakan siapa yang lebih cantik antara dirinya atau bunga itu, dengan polosnya, Siopan menjawab bahwa Biao memanglah lebih cantik. Siopan kemudian memberitahukan namanya kepada Biao. Namun Biao lagi-lagi menggoda Siopan yang sama saja dengan pria pada umumnya yang memuji kecantikannya. Siopan yang jengkel dan tak bisa mengerti sikap Biao, akhirnya pergi meninggalkannya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-9-nya. Ikutin terus cerita Siopan ya, yang kini sudah semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Siopan dicurigai sebagai mata-mata karena memiliki pengetahuan tentang metode itu. Siopan berusaha menjelaskan bahwa ia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Tian Buyi juga berusaha membelanya, karena jika memang Siopan mata-mata, mengapa ia menunjukkan senjata pusakanya di depan semua orang. Siopan juga telah berada di puncak bambu besar selama 5 tahun dan tak pernah turun gunung. Bagaimana mungkin ia bisa mengenali penyihir dari aliran iblis? Namun Changsong tetap bersikeras bahwa Siopan adalah mata-mata dan harus dihukum mati. Pertikaian pun terjadi karena mereka berdua berbeda pendapat. 弟子真的没有。他若真是奸细，怎会在众按青云刑法，当处。谁敢动他？ Ketua Daoshuan menghentikan mereka dan memberikan penilaiannya. Kalau senjata Siopan memang memiliki aura jahat, namun senjatanya itu sangat berbeda, tidak seperti aura iblis yang pernah ia temui sebelumnya. Untuk itu, ia tak bisa menghukum Siopan tanpa adanya bukti yang benar. Ia juga berpesan kepada Changsong, walaupun ilmunya tinggi, namun ia harus meningkatkan moralitasnya agar tidak gegabah dalam menyelesaikan masalah. 张小涵属实，只必查清楚他魔教关系凶险恶劣，宁可杀父不可。道行虽深，但仍需前修。 Ketua Daoshuan lalu memerintahkan Siopan turun gunung dengan 3 murid teratas lainnya, karena sesuai rapat 7 divisi sebelumnya, 4 orang teratas dalam pertandingan akan dikirim menyelidiki tentang aliran iblis.
Keempat orang tersebut adalah Siopan, Yoshuki, Chen Susu, dan Senior Ki. Mereka berempat akan turun gunung dengan menjalankan misi, mencari tahu tentang munculnya aliran iblis. Di sini pun Siopan pertama kali menggunakan tongkatnya sebagai senjata terbang, sehingga ia masih butuh penyesuaian untuk bisa terbang dengan stabil. Di perjalanan, Siopan sangat senang karena bisa terbang dengan tongkatnya. Sebab selama ini biasanya ia terbang bersama senjata para saudara.